Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam sebuah hadis, kurang lebihnya 100 tahun yang akan datang, orang yang ada di sini sudah tidak akan ada lagi di dunia. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah dunia. 100 tahun yang lalu dari sekarang sudah tidak ada yang hidup zaman ini. Dan 100 tahun yang akan datang, yang duduk di sini insya Allah tidak akan ada di dunia. Kehidupan kita di dunia ini cuma sementara. Hadirin yang mulia, apa tugas kita di dunia ini? Tugas kita yang pertama di dunia ini, fa'alam annahu la ilaha illallah. Tugas kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang mulia, inilah tugas pertama. Menanamkan dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan saya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan saya. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Hadirin yang mulia, seorang ulama mengatakan la ilaha illallah, maknanya tidak ada yang berhak dicintai selain Allah. Tidak ada yang berhak diharapkan selain Allah. Itulah namanya la ilaha illallah. Hadirin yang mulia, kalau kita ini mengatakan sudah beriman kepada Allah, ada masalah telepon temannya, ada masalah cari utangan sana, ada masalah curhat kepada sana. Hadirin yang mulia, ini kalau tidak hati-hati, ini ada tanda-tanda imannya dalam bahaya. Hadirin yang mulia, bagaimana tidak? Kalau orang itu meminta pertolongan kepada makhluk, setiap ada masalah ingatnya makhluk, seakan-akan dia meremehkan Tuhannya. Kayak Allah tidak bisa membantu dia. Hadirin yang mulia, masalah kita ini yang memberi siapa? Yang memberi Allah. Yang menyelesaikan masalah kita Allah, yang memberi masalah kita Allah. Hadirin yang mulia, maka kalau kita ini ada masalah, berharap kepada makhluk, ini tanda-tanda imannya dalam bahaya. Hadirin yang mulia, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau ini dilemparkan di dalam api. Diceritakan dalam cerita Israiliyat, apinya Nabi Ibrahim itu bukan kayak orang bakar sate kecil-kecilan gitu, tidak. Hadirin, kayu-kayu dikumpulkan, api dinyalakan selama 40 hari, sehingga diceritakan burung kalau terbang di atas apinya Nabi Ibrahim langsung jadi burung panggang. Hadirin yang mulia, sehingga saking besarnya api itu, orang-orang tidak bisa mendekat kepada api, sehingga mereka kebingungan bagaimana cara memasukkan Ibrahim ke dalam api ini. Hadirin yang mulia, maka orang-orang bingung, setan datang. Setan mengatakan, kamu bikin manjanik saja. Manjanik itu seperti ketapel tapi besar, biasanya untuk perang zaman dulu. Kamu bikin manjanik, Ibrahim kamu letakkan situ, tarik, lemparkan dalam api, jadi. Hadirin yang mulia, maka Nabi Ibrahim dilemparkan di dalam api. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dalam api, datang malaikat-malaikat menawarkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau mau saya turunkan hujan sehingga api padam? Kira-kira kalau kita bagaimana? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, datang lagi malaikat membawa gunung. Bagaimana kalau gunung ini saya blekkan saja biar apinya mati? Maka Nabi Ibrahim itu beliau mengatakan, amma ilaika fala, amma ilallahi fadala. Kalau kepada kamu, gak usah kan. Kalau kepada Allah, iya. Hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim itu harapannya total kepada Allah. Hasbi Allah, cukup Allah saja. Bagaimana hadirin? Hadirin, target kita begini. Bukan kita ini niat keluar, siap badan saja, siap dimusyawarahkan. Hadirin yang mulia, ketika kita doa, duduk-duduk, ada bawa uang, Ustaz, ini untuk bekal setahun, Masya Allah, nusratullah. Hadirin yang mulia, ya ini lumayan masih mau doa, tapi bukan seperti ini. Targetnya seperti Nabi Ibrahim.
Amma ilaikah fala nek butuh duitmu gak butuh nang butuh ning Gusti Allah. Insyaallah hadirin. Hati yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas kita yang pertama. Tanamkan dalam hati. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Yang berhak diharapkan hanyalah Allah. Hati yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berhak ditakuti hanya Allah. Ini yang harus kita tanamkan. Hati yang mulia, bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai masalah-masalah. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai dunia. Kalau Allah mau, segala sesuatu yang ada di dunia bisa menyebabkan kehancuran kita. Kita duduk di bawah masjid, nggak kepanasan, nggak kedinginan, malah pas-pasan. Udaranya jadi enak kalau dalam masjid, sehingga anginnya sepoi-sepoi, bikin mata kita ngantuk. Masya Allah. Hadirin yang mulia, kalau Allah berkehendak, kayu-kayu yang di atas itu bisa jatuh kita semua. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bumi-bumi yang kita duduk bisa buka, nutup kita seketika, bisa saja. Hadirin yang mulia, laut yang indah. Kalau Allah berkehendak, gunung satu kota 2 menit selesai. Hadirin yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak perlu itu hadirin. Kalau Allah itu mau membahayakan hambanya, cukup nyamuk 1, orang sudah mati. Sebagaimana Raja Namrud laknatullah alaih, matinya dengan apa hadirin? Dengan nyamuk. Diceritakan bahkan nyamuknya itu sayapnya sudah patah 1. Nyamuk kecil yang hari-hari kita tempelengi itu jadi sudah cukup untuk membunuh seorang raja yang ngaku sebagai Tuhan. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat, maha hebat, syadidul iqab, sangat berat siksanya. Maka yang paling layak kita takuti hanyalah Allah. Inilah tugas kita yang pertama. Maka bagaimana hadirin, tugas yang pertama ini kita perhatikan dengan sebetul-betulnya. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, kemudian tugas kita yang kedua kali, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dikirim ke dunia, diciptakan Allah. Ini maksudnya adalah supaya kita menghambakan diri kepada Allah. Setelah kita menuhankan Allah, iman kepada Allah, maka syarat yang kedua, tugas yang kedua adalah merasa sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Insyaallah hadirin. Ini tugas kita. Jadi beribadah itu bukan monggo Pak salat, sing kersa monggo, sing boten kersa nggih boten napa-napa. Tidak. Ibadah ini adalah tugas kita. Mau masuk surga, enggak mau masuk neraka. Jadi agama ini kita lembut mengajak kepada orang. Sebetulnya agama ini kewajiban kita. Menghambakan diri kepada Allah itu kewajiban kita. Kalau kita tidak mau menghambakan diri, berarti gaya. Kalau gaya dipelites oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita ini merasa sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah, mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, orang itu kalau sudah merasa sebagai hamba itu paling penak. Kok paling penak napa? Nggih. Kalau orang itu merasa sebagai hamba, nek cara zaman sakniki niku pegawai negeri. Pegawai negeri itu katanya abdi negara. Abdi itu kan bahasa Arab itu artinya kan hamba. Bicara bahasa Arab begitu, abdi negara. Hadirin yang mulia, coba kita lihat pegawai negeri. Nggak pernah itu mikir duit itu nggak pernah. Pak sampai ini kok kita kok tawakal men dong. Tenang uripe. Kok gak patek mikir duit. Iya gak patek mikir, yang penting tanggal 6 entuk gaji 5 juta. Hadirin yang mulia, ini padahal baru dari abdi negara, baru jadi pegawai negeri. Di mana banyak sekarang negeri-negeri yang bangkrut hadirin. Di Amerika negerinya bangkrut sampai pegawai-pegawai yang nggak bisa dibayari, kantor-kantornya tutup. Hadirin yang mulia, masya Allah. Padahal ini apa? Padahal ini adalah menjadi hambanya negara. Hadirin yang mulia, bagaimana kalau kita ini merasa menjadi hambanya sang pencipta alam semesta? Dialah yang memiliki segalanya. Surga miliknya Allah, bumi miliknya Allah, uang miliknya Allah.
Dikatakan dalam sebuah hadis, andai kata seluruh makhluk di dunia meminta semua kepada Allah, jaluk sak senengi, sak oke-oke, kabeh nyuwun. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah beri semua. Maka permintaan mereka itu tidak mengurangi kekayaan Allah walaupun setetes pun. Hadirin mulia, jangan khawatir. Saya ini kalau minta kepada Allah, nanti kalau Allah marah bagaimana? Tidak. Allahu yaghdabu hina la yus'al wa banu Adam yaghdabu hina yus'al. Hadirin yang mulia, kalau manusia itu kalau dimintai terus lama-lama ngamuk. Kita punya bapak, Pak, belikan motor. Ya nak, bapaknya masih sayang, satu kali belikan motor. Nanti besok datang, Pak, belikan mobil. Ya nak. Nanti ketiga, Pak, minta ini. Orang kok minta-minta terus, tapi dikasih. Nanti kalau yang keempat, nah, gak punya uang. Nah, itu kalau manusia begitu. Saapi-api menuso, nek dijalui terus susu sumpah. Benar enggak? Hadirin yang mulia, coba kita lihat. Banyak suami-suami yang pusing gara-gara dimintain duit terus sama istrinya. Padahal katanya dia mengatakan cinta kepada istrinya. Dia mengaku cinta, tapi dijalui duit terus dia susu sumpah. Itulah menuso. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau Allah tidak. Kalau Allah itu malah murka kalau kita tidak minta kepada Allah. Wis duwe pangeran, sing duwe opo-opo. Kok eneng masalah melayu ning makhluk, berarti ngremehne aku. Wow, tak tambahi masalahnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini selalu minta kepada Allah, tanamkan dalam hati, saya ini hambanya Allah, maka kehidupan saya pasti akan dicukupi oleh Tuhan saya. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas kita yang nomor 3 adalah mengikuti para nabi. Ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Hadirin yang mulia, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut para nabi. Bahkan kita ini, agama kita ini dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka ini adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Fabihudahu muqtadih. Maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala suruh ikut para nabi. Maka kita baca ceritanya para nabi itu, kita baca supaya kita itu ingat para nabi, bisa mengikuti para nabi. Insyaallah hadirin. Jangan yang kita baca itu berita dunia, berita terkini. Hadirin yang mulia, berita-berita dunia itu tidak ada manfaatnya. Berita yang ada manfaatnya itu ceritanya para nabi, itulah yang akan mendatangkan manfaat kepada kita. Maka bagaimana kita ini ikuti, kita ini baca ceritanya para nabi supaya kita bisa ikut para nabi. Insyaallah hadirin. Apa ciri khas hidupnya para nabi? Di antaranya banyak. Di antaranya para nabi itu selalu doa kepada Allah. Hadirin yang mulia, kita lihat bagaimana ceritanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau membawa Bani Israel, dikejar Fir'aun dari belakang, depannya Laut Merah. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mereka mengatakan, "Wes mudar aku ini carane." Nah, ini Bani Israel. Depan lautan, enggak bisa renang, mundur Fir'aun, wes mudar. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam beliau mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Oh tidak, Allah mesti akan memberi petunjuk kepada saya. Nabi Musa doa, turun wahyu, suruh mukulkan tongkatnya, lautan terbelah menjadi 12 jalan. Itulah ciri khasnya para nabi, selalu doa kepada Allah setiap mempunyai masalah. Hadirin yang mulia, begitu juga ketika Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun, Ilhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa, berangkat, tasel Fir'aun itu.
Maka Nabi Musa mengatakan, Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang mulia, padahal Fir'aun itu adalah seorang musuh yang mencari-cari Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu dakwah kepada Fir'aun, kaya kutuk marani sunduk. Hadirin. Orang yang sudah mencari-cari belum ketemu-ketemu sama Allah malah suruh dakwah kepada orang mencari. Jadi maka nih awak nyetor nih nyawa. Nek kita berpun hadirin. Waduh Pak, kapan kawan mawon ya? Kalau kasus rute litu mawon. Ini nek cara tiang markas yang tadi hadirin. Hadirin yang mulia, tapi Nabi Musa tidak begitu. Nabi Musa mengatakan, Qala Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, longgarkanlah dada saya sehingga siap dakwah kepada Fir'aun. Jadi kita ini huruf abad, gitu. Dikirim ke rute itu, enten usul-usulnya sekedik, khusus itu taskil, khusus di sana. Saya nggak mau Pak, kalau berangkat dengan jamaah ini, saya pengennya sana. Hadirin yang mulia, itu masalahnya satu, dada kita itu belum longgar. Hadirin. Kalau dada kita sudah dilonggarkan, seluruh masalah di dunia dimasukkan, nggak akan jadi masalah bagi kita. Maka doanya Nabi Musa ini untuk dai ini penting. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, longgarkanlah dada saya. Insyaallah hadirin. Kita khususi, kita usuli, diusir orang, dimarahi orang. Kalau hati kita enggak longgar, menungso iku demit iki. Ditawari agama kok malah ngamuk-ngamuk. Oh, ditenang malah. Belum. Oh, terasakno dhewe. Hadirin yang mulia, itu namanya dai yang tidak longgar hatinya. Kalau dai itu longgar hatinya, dimarahi. Alhamdulillah. Saya kok bisa ya merasakan seperti rasanya para nabi diusir-usir orang. Bagaimana hadirin? Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yassir li amri. Setelah dadanya dilonggarkan, doa kepada Allah, ya Allah gampangkanlah urusan saya. Tidak Allah taskilan boten angsal-angsal gitu. Ajeng budal metu gak berangkat-berangkat. Itu masalahnya satu, karena kita masih diberi kesulitan oleh Allah. Kalau Allah mudahkan, semua jadi mudah. Keluar 4 bulan pun seperti keluar 3 hari saja. Tapi kalau dipersulit oleh Allah, keluar 3 hari, rasanya itu seperti 4 bulan. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita doa seperti Nabi Musa, wa yassir li amri. Insyaallah hadirin. Kemudian yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, saya ini lisan saya ini ada masalah. Karena Nabi Musa itu dulu pernah sama Fir'aun itu diuji coba. Suruh milih antara makanan dengan batu bara, dengan bara api. Maka Nabi Musa makan bara api, akhirnya lidahnya ada sedikit masalah. Maka beliau doa kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, engkau lepaskanlah ikatan di lisan saya supaya orang itu memahami perkataan saya. Hadirin yang mulia, kita nggak bisa bayar, kita nggak bisa bicara, kita nggak bisa naskil. Itu kenapa? Karena mulut kita masih diikat oleh Allah. Maka kita doa kepada Allah agar Allah mudahkan kita. Insyaallah hadirin. Waj'alni waziran min ahli. Kemudian setelah minta dilonggarkan, minta masalahnya dimudahkan, minta mulutnya dilancarkan. Yang ketiga, waj'alni waziran min ahli, minta teman kepada Allah. Hadirin yang mulia, jangan cari teman itu hanya taskil sana taskil sini, minta teman kepada Allah. Ya Allah, saya ini dakwah kok sendirian aja gak betah ya Allah, minta teman ya Allah. Salah hadirin. Hadirin yang mulia, kalau teman kita ini hasil dari doa, maka temannya pun luar biasa. Nabi Musa minta teman dakwah, hasil doa, temannya siapa? Nabi Harun, langsung jadi nabi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Harun ketika didoain Nabi Musa itu jadi pegawai negeri. Maka berarti pegawai negeri itu berpotensi menjadi dai. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri khas para nabi. Mereka selalu doa, selalu doa. Rasulullah SAW beliau doa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abu Jahal atau Sayyidina Umar. Allah Subhanahu wa taala memilih Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar ini adalah menjadi orang yang luar biasa. Dikatakan oleh baginda Nabi, Allah menjadikan kebenaran di dalam hatinya Umar, menjadikan kebenaran di dalam lisannya Umar.
Ini Sayyidina Umar ini taskilan hasil doa. Maka kita ini taskil itu jangan hanya modal jos-josan saja. Saya ini dan taskil sudah pengalaman dakwah. Orang baru saya datangnya saya udah mesti langsung ikut keluar. Hadirin yang mulia, kalau kita ini andalkan dohir saja, mungkin hari ini dia bisa keluar. Tunggu setahun 2 tahun nanti jadi karbon salju. Karbon salju, karbon istilahnya banyak. Muntaber, mundur, teratur tanpa berita. Hadirin yang mulia, itu kenapa ada? Masalahnya satu saja, karena dakwah kita ini baru zahir. Akhirnya orang tuh nggak merasuk dakwah dalam hati itu. Maka bagaimana kita ini dakwah dicampur dengan doa. Insyaallah hadirin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tugas kita yang selanjutnya adalah ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita suruh menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Apa yang harus diikuti dari Rasulullah? Seluruhnya harus kita ikuti. Kehidupan Nabi selama 23 tahun, itulah yang harus kita ikuti. Tapi inti dari kerja Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah inti dari kerja Rasulullah. Rasulullah itu sebagai rahmat untuk semesta alam. Maknanya bagaimana? Maknanya Rasulullah itu dakwah seluruh alam. Karena ulama mengatakan kalau orang itu tidak dakwah, berarti dia itu tidak membawa rahmat, tapi membawa azab bagi diri. Maka hadirin muliakan, jangan kita ini ikut-ikutan dengan orang-orang yang ketakutan dengan orang-orang kafir. Mereka mengatakan agama Islam itu agama rahmat. Agama Islam itu mengenal damai, tidak mengenal perang. Kata siapa Islam tidak mengenal perang? Islam itu kita baca kehidupan baginda Nabi di Madinah, isinya perang dakwah, menghancurkan kebatilan. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya rahmat itu bukan berarti tidak nyembelih orang kafir, tidak. Maknanya rahmat itu adalah mengajak manusia untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia kenal kepada Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ini bisa ikut Nabi, kita harus meluangkan waktu untuk ikut baginda Nabi. Insyaallah hadirin. Orang itu kalau tidak meluangkan waktu untuk ikut baginda Nabi, ikut kerja Nabi, ikut dakwahnya Nabi, berarti dia itu dalam bahaya. Dalam bahaya. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, man mata walam yaghzu, barang siapa yang mati tapi dia tidak berjuang sebelumnya, walam yuhaddits nafsahu, dan dia ini tidak ada niat untuk berjuang, niat yang kencang, mata fasik, matinya itu dalam bahaya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, urusan berjuang ini adalah urusan terpenting. Kita harus menyempatkan diri untuk perjuangan ini. Jadi berjuang itu bukan ketika ada kesempatan, tidak. Berjuang itu harus disempatkan. Bukan ketika ada kesempatan, harus disempat-sempatkan. Karena kalau kita itu nggak menyempatkan, ya orang bakal sempat-sempat. Hadirin yang mulia, bagaimana tidak? Kita sudah punya keluarga, istri menuntut kita, ya kan Pak? Menuntut nggak? Nyatanya nggak kerja terus, berarti itu ada unsur penuntutan istri juga itu. Suruh kerja, nanti anak minta ini, anak minta ditemenin, minta uang, minta ini, minta itu. Ya kalau kita itu nunggu sempatnya, ya nggak sempat-sempat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka urusan dakwah itu memang kita harus ambil keputusan, hari ini saya mau belajar berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah hadirin. Maka yang niat menyempatkan diri untuk berjuang di jalan Allah, silahkan daftarkan nama. Monggo.